Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam pembelajaran akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus. Namun sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selesai. Akuntansi perusahaan dagang. Penggunaan jurnal khusus untuk mencatat transaksi dagang. Pencatatan transaksi dalam jurnal khusus. Dalam perusahaan dagang terdapat dua sistem pencatatan transaksi, yaitu satu, sistem periodik atau sistem fisik, yaitu merupakan sistem yang menghitung secara fisik barang dagangan yang ada pada akhir periode. Yang kedua yaitu sistem perpetual, sistem terus-menerus, yaitu pencatatan dilakukan secara terus-menerus berdasarkan transaksi dari awal sampai akhir periode. Tujuan daripada pembelajaran yaitu setelah melakukan kegiatan belajar mengajar, diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian jurnal khusus, menyebutkan macam-macam jurnal khusus dalam perusahaan dagang, menjelaskan fungsi dari masing-masing jurnal dalam perusahaan dagang, mencatat transaksi ke dalam jurnal pembelian dan membuat rekapitulasinya, mencatat transaksi ke dalam jurnal pengeluaran kas dan membuat rekapitulasinya, mencatat transaksi ke dalam jurnal penjualan dan membuat rekapitulasinya, mencatat transaksi ke dalam jurnal penerimaan kas dan membuat rekapitulasinya, dan yang terakhir mencatat transaksi ke dalam jurnal umum dan dapat membuat rekapitulasinya. Pengertian daripada jurnal khusus. Jurnal khusus merupakan jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan transaksi keuangan dengan cara rutin dan sering terjadi dalam transaksi perusahaan dagang maupun perusahaan berskala besar. Manfaat dari jurnal khusus. Yang pertama, jurnal merupakan alat pencatatan yang dapat menggambarkan akun-akun yang berpengaruh terhadap oleh suatu transaksi. Yang kedua, bahwa jurnal juga dapat merupakan alat pencatatan yang memberi gambaran secara kronologis sehingga dapat memberi gambaran yang lengkap tentang seluruh transaksi perusahaan berdasarkan urutan-urutan kejadiannya. Yang ketiga, jurnal dapat dipecah-pecah menjadi beberapa jurnal khusus yang dapat dikerjakan oleh berbagai orang secara bersamaan. Yang keempat, jurnal menyediakan ruang yang cukup untuk keterangan transaksi. Yang kelima, apabila transaksi dicatat secara langsung ke buku besar dan terjadi dalam pencatatan. Macam-macam jurnal dalam perusahaan dagang. Yang pertama adalah jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan,
jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum. Itu semua yang digunakan dalam perusahaan dagang. Fungsi jurnal yang digunakan di dalam perusahaan dagang. Yang pertama, yaitu jurnal pembelian atau purchase journal, berfungsi sebagai tempat mencatat transaksi pembelian barang dagangan, peralatan, perlengkapan, dan pembelian lainnya yang dilakukan secara kredit. Yang kedua, jurnal pengeluaran kas atau disebut juga dengan cash payment journal atau cash disbursement. Jurnal ini berfungsi sebagai tempat mencatat semua transaksi pengeluaran kas. Misalnya, pembayaran hutang, pembayaran beban-beban. Yang ketiga, yaitu jurnal penjualan atau disebut juga dengan sales journal. Berfungsi sebagai tempat mencatat transaksi penjualan barang dagangan yang dilakukan secara kredit. Yang keempat, jurnal penerimaan kas, cash receipt journal, berfungsi sebagai tempat untuk mencatat semua transaksi penerimaan kas seperti penerimaan piutang, penerimaan setoran modal, dan penerimaan dari penjualan barang secara tunai. Yang kelima, yaitu jurnal khusus umum. General Journal berfungsi sebagai tempat mencatat semua transaksi yang tidak dapat dicatat ke dalam buku-buku jurnal khusus. Misalnya, retur pembelian dan retur penjualan, penyesuaian saldo akun-akun pada akhir periode, dan penutupan buku. Bentuk daripada jurnal pembelian itu terdiri dari kolom tanggal, nomor faktur, nama kreditur. Kolom sebelah debitnya terdiri dari pembelian, PPN masukan, dan kolom serba-serbi, sedangkan kreditnya adalah hutang dagang. Yang kedua adalah jurnal pengeluaran kas. Terdiri dari kolom tanggal, nomor bukti, keterangan atau akun, kolom rep, serba-serbi di sebelah debitnya, pembelian, dan hutang dagang. Sedangkan di sebelah kreditnya, potongan pembelian dan kas. Yang ketiga, yaitu jurnal penjualan. Jurnal penjualan terdiri dari kolom tanggal, nomor faktur, nama debitur, kolom rep, dan sebelah debitnya adalah piutang dagang. Sebelah kreditnya penjualan dan PPN keluaran. Yang keempat, yaitu jurnal penerimaan kas. Terdiri dari kolom tanggal, nomor bukti, keterangan, rep, dan sebelah debitnya adalah kas dan potongan penjualan, sebelah kreditnya serba-serbi, piutang dagang, dan penjualan. Yang terakhir adalah bentuk jurnal umum. Terdiri dari kolom tanggal, nomor bukti, keterangan, rep, debit, dan kredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.